apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga punya penyakit jantung dan tidak makan selama 2 hari. Seorang pengemudi ojek online di Medan mendadak pingsan dan meninggal dunia. Berdalih butuh uang untuk biaya hidup, seorang ibu di kota Medan tega menjual bayinya sendiri dengan harga 20 juta rupiah. Banyak perlombaan 17-an, perajin kerupuk di kota Medan banjir pesanan untuk lomba makan kerupuk hingga 3 kali lipat. Diduga karena mengidap penyakit jantung dan tidak makan selama 2 hari, seorang pengemudi ojek online ojol mendadak pingsan dan meninggal dunia ketika menunggu antrean mie ayam di Jalan Sutomo Ujung, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Kejadian ini sempat viral di media sosial pada 11 Agustus 2024 lalu. Viral di media sosial, seorang pengemudi ojek online bernama Darwin Mangudut Simanjuntak berusia 49 tahun mendadak pingsan hingga akhirnya meninggal dunia ketika menunggu antrean pesanan pelanggannya di Jalan Sutomo Ujung, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Menurut rekan korban, warga kompleks Asrama TNI Angkatan Darat Jalan Gelugur Hong Blok A2, Kecamatan Medan Perjuangan itu memiliki riwayat penyakit jantung. Saat kejadian, kondisi tubuh korban melemah karena korban tidak makan selama 2 hari. Ketika hendak beristirahat, korban tiba-tiba jatuh pingsan hingga akhirnya meninggal dunia. Ceritakan, pasar itu dia sakit jantung 2 hari gak makan. Kata warga situ, saya baru datang. Saya sagas juga sih, sagas Grab, Gojek, ya sama. Aku saya bantu orang jalan juga, itu aja ceritanya. Menurut pengetahuan abang waktu ketika datang itu seperti apa bang? Ya udah pingsan bang, udah makan. Itu aja bang. Oh berarti yang abang ketahui bahwasannya dia punya penyakit jantung ya? Ya sakit jantung, dia 2 hari nggak makan. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Pirngadi Medan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Aparat Satuan Reserse Polres Batubara meringkus 5 orang pemuda pelaku pencurian dengan kekerasan dari 3 lokasi yang berbeda. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang puluhan juta rupiah, sisa hasil kejahatan. Penangkapan awal para tersangka berawal dari pencurian di sebuah rumah mewah di Jalan Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Batubara pekan lalu. 3 orang pelaku mengedol uang ratusan juta rupiah dan menyekap asisten rumah tangga. Polisi kemudian menangkap 3 orang, sementara 2 orang lainnya kini jadi buron. Pengembangan kasus kemudian dilakukan untuk mengungkap keberadaan komplotan lain yang juga beraksi sebagai perampok dan menyasar pengendara kendaraan di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan 50. Para pelaku perampokan di tempat ini menyasar pengendara yang melintas pada malam hari saat suasana gelap. Pelaku yang berjumlah 3 orang menghentikan paksa kendaraan, terutama pengendara wanita. Setelah menguasai kendaraan, para korban ditinggalkan begitu saja di jalanan. Yang paling terakhir turas yang terjadi di desa Kecamatan Datuk Tanah Datar, di mana korbannya bernama Suhardi alias Acin. Ya, 3 orang tersangka ini masuk ke dalam rumah dan mengunci daripada si korban. Kemudian disekap di dalam kamar. Ya. Kemudian barang-barang yang diambil yaitu uang, kemudian emas dan juga sepeda motor. Ya. Tidak sampai 2x24 jam, Polres Batubara, Satreskrim bisa mengamankan 3 tersangka. Di mana salah satu tersangkanya adalah supir daripada si korban. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang puluhan juta rupiah sisa pencurian di rumah mewah, kartu ATM, perhiasan emas, serta motor hasil begal yang belum sempat dijual. Mereka bakal dijerat pasal 365 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara.
Mengaku butuh uang untuk biaya hidup, seorang ibu di Kota Medan nekat menjual anak yang masih bayi seharga 20 juta rupiah. Dalam kasus ini, petugas Satreskrim Polrestabes Medan meringkus 4 orang pelaku beserta barang bukti uang hasil penjualan. Mau jual bayi kan? Diam, polisi. Diam, kami polisi ya. Bapak diam. Kami tahu, udah kami ikuti ya, polisi. Dengar. Petugas Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 2 wanita paruh baya yang baru saja membeli bayi dari ibu kandungnya. Setelah bertransaksi, mereka bermaksud hendak menyerahkan sang bayi kepada seorang wanita lainnya di Jalan Kuningan, Kota Medan. Sang bayi dijual dengan harga 20 juta rupiah. Ia tercatat baru dilahirkan di salah satu rumah sakit di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang pada 6 Agustus lalu. Polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk SS, berusia 27 tahun yang tak lain adalah ibu kandung sang bayi. Penangkapan keempat tersangka ini dilakukan di tempat yang berbeda pada 11 Agustus lalu. Wakah Satreskrim Polrestabes Medan menyatakan motif tersangka menjual bayi yang baru dilahirkannya karena faktor ekonomi, karena merasa tidak mampu untuk membesarkan sang anak. Perlindungan terhadap anak yang dimana dilakukan dengan cara menjual anak kandungnya sendiri kepada orang lain sebesar 20 juta, yang dimana untuk dananya sendiri diberikan secara bertahap. Pertama diberikan 5 juta sebagai DP dan selanjutnya 15 juta setelah anak diserahkan. Petugas kini sedang mendalami kasus ini apakah sebelumnya para pelaku juga pernah melakukan praktek jual beli bayi. Sang bayi kini dirawat sementara di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Seluruh tersangka terancam hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap bandar narkoba beserta komplotan jaringannya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 81 gram sabu-sabu siap edar. Mendapat laporan masyarakat terkait adanya transaksi narkoba, petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan menangkap seorang bandar narkoba bernama Putra Akbar yang sudah lama menjadi buronan. Dari hasil penyelidikan petugas, Putra Akbar yang ditangkap di Jalan Platina Raya, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan itu selalu memanfaatkan tempat tinggal dan tidak menetap di satu tempat untuk menjalankan bisnis haramnya, serta untuk mengelabui petugas. Sebelumnya, petugas mengamankan 3 orang terdiri dari 2 pengedar dan seorang bandar. Keempat tersangka ini merupakan jaringan internasional Indonesia-Malaysia. Selain tersangka, petugas juga menyita barang bukti sabu-sabu seberat 81 gram. Satunya tersangka atas nama PK alias Putra yang beralamat di Jalan Platina Raya, Kelurahan Kitipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Jadi berdasarkan informasi bahwa jaringan Putra ini sudah meresahkan, sehingga kita mendapat laporan dari masyarakat karena kebetulan kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui spanduk pengaduan, kita bisa mendapat informasi akurat dari masyarakat. Para tersangka narkoba ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sementara itu, tim unit 2 Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai juga menangkap seorang kurir narkoba di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Polisi juga menyita barang bukti sabu-sabu seberat 100,53 gram dan 100 butir pil ekstasi. Petugas Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai menangkap seorang pria yang diduga sedang menunggu pembeli di sebuah warung di Kelurahan 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan.
Sebelumnya Rizal Wadi Ujung berusia 35 tahun ini tidak mengaku sedang membawa sabu-sabu. Namun setelah digeledah, polisi menemukan satu plastik klip di dalam tas berisi sabu-sabu seberat 100,53 gram dan 100 butir pil ekstasi. Dengan temuan tersebut, tersangka tak bisa lagi membantah. Ia pun dibawa petugas ke Mapolres Serdang Bedagai. Selain barang bukti narkoba, petugas juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa sepeda motor dan telepon genggam. Menurut Kasat Res Narkoba Polres Serdang Bedagai, untuk setiap pengantaran, tersangka yang menjadi kurir narkoba ini diupah sebesar Rp800.000. Kronologi penangkapannya bahwa kita sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa akan adanya seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi. Kemudian kita lakukan penyelidikan, kita coba melakukan undercover buy, dan alhamdulillah pada saat itu Jumat 9 Agustus 2024 kita berhasil mengamankan laki-laki dimaksud. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.